Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita pengalaman pribadi tentang berkahnya sholawat. Silahkan disimak. Semoga bermanfaat. Saya pernah berhutang kepada seseorang sebesar 10 juta. Mungkin tidak besar bagi orang kaya, tapi itu luar biasa besar bagi pengangguran seperti saya. Saya berjanji untuk melunasinya bulan Desember 2015 lalu. Namun saat waktunya tiba, saya tidak punya uang sama sekali. Hingga lewat bulan Desember tetap belum bisa membayar. Saya pun mau jual salah satu sepeda motor saya. Namun seperti biasa, saya coba cara ilahiyah dulu dengan batas waktu tertentu. Siapa tahu ada jalan mudah dari Allah. Saya mulai buka kitab ijazahan dari para kiai, cari yang sederhana dan mudah. Ijazah dari Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kwagean Pare Kediri. Siapa yang punya hajat besar, bacalah Shollallahu ala Muhammad sebanyak 15.000 kali sehari atau 100.000 kali seminggu, insya Allah hajatnya dikabulkan Allah secepatnya. Saya mulai amalan hari Ahad dan hari terakhir amalan ke-7 berarti Sabtu. Alhamdulillah. Sabtu malam Ahad ada rezeki. Terkumpul uang 500.000. Lah kok cuma segitu batin saya. Tidak apa, diterima saja, ini rezeki dari Allah. Hari Ahad, persis sesudah 7 hari amalan, saya bayarkan 500.000 rezeki semalam. Namun saya kaget, rupanya sudah ada yang membayarnya 6 juta. Ada yang membayarnya lagi 2 juta. Berarti sisa yang harus saya bayar hanya 2 juta. Saya masih punya 500.000. Terus bagaimana kekurangan 1,5 jutanya? Masya Allah, ini benar-benar mengejutkan. Sisa hutang saya yang 1,5 juta itu dibebaskan oleh yang menghutangi. Jadi hutang 10 juta itu, saya hanya membayar 500.000. Alhamdulillah. Semoga panjenengan bisa mengalami keajaiban-keajaiban seperti saya tadi atau bahkan melebihi. Demikianlah pengalaman Kiai Muhammad Itsna Hambali dalam melunasi hutang, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah kedua, disebutkan dalam suatu riwayat, ada seorang pedagang kaya raya meninggal dunia. Dia memiliki warisan harta, 2 anak lelaki dan 3 helai rambut Rasulullah. Lalu 2 anaknya membagi harta warisan menjadi 2 bagian. Juga masing-masing mendapat 1 helai rambut Rasulullah. Tinggal 1 rambut yang tidak bisa dibagi. Lantas saudara yang besar mengusulkan agar rambut Rasulullah yang tinggal satukan itu dipotong menjadi 2 bagian, namun usulan ini ditentang oleh adiknya. Lah tidak setuju rambut Rasulullah dipotong. Karena demi menghormati beliau. Saudaranya yang besar kemudian berkata, maukah kamu mengambil ketiga helai rambut Rasulullah ini? Namun semua harta peninggalan menjadi milikku dan kamu tidak mendapat harta sedikit pun. Usulan kakaknya ini diterima oleh sang adik dengan senang hati. Seraya berkata, aku setuju. Kakak boleh mengambil semua harta peninggalan ayah. Aku cukup mendapatkan 3 helai rambut Rasulullah. Kemudian saudara yang kecil itu meletakkan 3 helai rambut Rasulullah di sakunya. Suatu saat rambut tersebut dikeluarkan dan dilihatnya, lalulah membaca sholawat. Hal ini ia lakukan secara tenis terus-menerus. Dalam waktu yang relatif singkat demi sedikit hartanya bertambah banyak. Akhirnya ia menjadi kaya raya. Sedangkan harta yang dimiliki kakaknya lambat laun menjadi sedikit, hingga akhirnya ia menjadi miskin. Ketika saudara yang kecil itu meninggal dunia, ada sebagian orang solih yang bermimpi bertemu beliau. Di mana beliau berdiri di samping Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepada orang solih yang bermimpi itu, katakan kepada orang banyak. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah, maka datang ke kuburan fulan dan mengadukan keperluannya kepada Allah. Akhirnya banyak orang yang datang ke makamnya. Sampai orang-orang yang naik kendaraan pun turun kemudian berjalan bila melewati makam saudara yang kecil tadi demi menghormatinya. Dari kisah di atas menunjukkan bahwa orang yang istiqomah membaca sholawat insya Allah tidak akan jatuh dalam kefakiran. Masya Allah. Semoga kita menjadi salah satu bagian dari mereka yang akan Allah mudahkan dalam setiap urusan kehidupan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.